Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu. Bab kitab adabul ulfah wal ukhuwah was suhbah, membahas tentang adab atau ketentuan atau etika tentang perlunya berlemah lembut, nyedulur itu apa? Nyedulur, menyatakan persaudaraan, wasuhbah, dan menyatakan persahabatan, wal muasyarah ma'a asnafil khuluqi, pergaulan bersama beberapa jenis makhluk, fadilatul ulfah wal ukhuwah, pentingnya berlemah lembut dan nyedulur itu banyak menyatakan persaudaraan. I'lam annal ulfata thamratu husnil khulqi wan nifaqu thamratu su'ul khulqi. Ketahuilah bahwasanya berlemah lembut itu adalah buah dari akhlak yang baik, sementara wan nifaq, kemunafikan, itu adalah thamratu su'il khulqi. Kemunafikan itu adalah buah dari akhlak yang buruk. Jadi ada dua yang disandingkan di sini adalah kelemah lembutan dan kemunafikan. Jadi ia adalah sebuah proses. Orang bisa memiliki sikap lemah lembut kalau dia terbiasa berakhlak baik. Kan gitu ya? Biasa berlemah lembut kalau terbiasa berakhlak baik. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk orang itu baik. Kalau backgroundnya tidak baik, tapi kok tiba-tiba lemah lembut, itu mesti ada udang di balik batu. Ada udang di balik bakwan. Jadi sebaliknya, wan nifaq thamratu su'ul khulqi, kemunafikan itu adalah buah dari akhlak yang buruk. Jadi kemunafikan tidak mungkin muncul ujuk-ujuk apa tadi? Misalkan orang baik tiba-tiba munafik, itu kemungkinan sangat kecil. Jadi karena kemunafikan, untuk menjadi munafik itu perlu latihan. Orang ternyata untuk terbiasa buruk itu perlu latihan. Terbiasa ngomel itu perlu latihan. Coba kamu nggak bisa mau ngomel, harus latihan dulu ya. Kalau biasa ngomel ya, latihan. Jadi mesti lama prosesnya itu. Jadi kemunafikan dianggap sebagai sebuah puncak kemaksiatan karena orang yang biasa dipercaya lalu kemudian berkhianat, itu kan dianggap puncak kemaksiatan. Dipercaya kok kemudian berkhianat, berjanji kok kemudian mengingkari, misalnya itu kan puncak kemaksiatan. Fa husnul khulqi yujibut at-tahab wa ta'lif wa ta'alif wa tawafuq. Jadi akhlak yang baik itu mesti berkonsekuensi pada munculnya, tumbuhnya saling kasih sayang, saling berlemah lembut, dan saling tawafuq. Itu bersepakat. Jadi itu sudah otomatis. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu mesti memiliki emosi, memiliki jiwa saling mencintai, saling lemah lembut. Sementara wasu'ul khulqi yasmur tabaghut wat tahasud wat tadabur.
Sementara akhlak yang baik itu berkonsekuensi, akhlak yang buruk berkonsekuensi munculnya saling memarahi, saling cemburu, saling dengki. Jadi orang untuk dengki itu perlu latihan. Orang untuk saling membenci itu perlu latihan, proses yang lama. Maka itu disebut sebagai buah dari akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Tidak mungkin orang baik tiba-tiba benci, tiba-tiba saling iri, tiba-tiba saling menghasut, saling ya menfitnah misalnya. Itu kan orang yang baik mesti merasa takut kalau melakukan keburukan sekecil apapun. Jadi itu pentingnya kita menjadi orang baik. Jadi kalau misalkan tidak mungkin kemunafikan, tidak mungkin sering cemburu, tidak mungkin sifat hasud itu muncul ujuk-ujuk dari orang baik. Untuk munculnya sikap itu mesti sudah tertanam keburukan sekian lama. Nah, kita sering banyak menyaksikan di sekitar kita orang yang tidak mungkin orang baik itu melakukan atau muncul sifat-sifat buruknya, hasud, apalagi sampai hasud ya, hasud ada iri, dengki, hasud. Hasud itu dengki yang paling parah karena dia menginginkan kalau berbicara tentang kenikmatan itu harus pindah kepada dirinya. Itu dengki atau hasud yang kelas tinggi. Kalau hanya cemburu, misalkan dia punya sesuatu yang lebih banyak dari kita, itu baru cemburu, iri biasa. Tapi kalau udah hasud, itu menginginkan kekayaan dia itu pindah ke kita, itu disebut hasud. Makanya orang yang hasud itu diumpamakan seperti orang yang kebaikannya gara-gara hasud itu kebaikannya itu bisa lenyap. Kenapa? Karena diumpamakan oleh Rasul seperti kayu bakar yang dilalap oleh api tanpa jejak. Awalnya kayu, karena dibakar oleh api jadinya debu. Itu perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah betapa buruknya sifat hasud atau dengki tingkat tinggi. Jadi sekali lagi, kalau hanya iri, wah dia kok makmur ya, itu nggak masalah, tidak menghilangkan kebaikan yang kita punya. Tapi kalau udah sampai dia iri, sampai kemudian pingin kesejahteraannya, kekayaan pindah ke kita, itu hasud tingkat tinggi yang diumpamakan oleh Rasulullah seperti api yang memakan kayu, lalu kemudian kayu itu menjadi abu. Wa husnul khulqi la yukhfa fid din fadilatuhu wa huwa alladhi madaha Allah subhanahu bihi nabiyyu alaihi salam idza qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, akhlak yang baik itu tidak mengkhawatirkan mengurangi keutamaan-keutamaan yang lain, karena itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Quran ya. Allah memuji dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu terpatri akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau punya perilaku yang baik, yakinlah itu tidak akan mengganggu amaliyah kebaikan yang kita punya. Tidak akan mengganggu keutamaan yang kita punya. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yadkhulun nasul jannata taqwallah wa husnul khulqi." Lebih banyak yang mampu mengantarkan manusia kepada masuk ke dalam surga itu adalah ketakwaan kepada Allah dan wa husnul khulqi, akhlak yang
baik. Jadi bahkan ada yang qaul para ulama yang menyebut begini, bahwasanya akhlak itu di atas segala-galanya. Akhlak itu di atas segala-galanya. Maksudnya begini, Anda sudah sholatnya khusyuk, ya, pokoknya syarat rukunnya itu terpenuhi. Pokoknya kalau sholat itu jos lah pokoknya. Tapi setelah sholat kok akhlaknya buruk, misalkan ya di luar sering bermaksiat, di luar sering menfitnah misalkan, maka itu ibadahnya menjadi tidak punya makna. Kan gitu ya? Menjadi tidak punya makna. Tapi meskipun sholatnya, tapi yang 5 wajib tetap ya, jangan sampai ninggalin. Sholatnya ya setengah-setengah khusyuk, maksudnya setengah-setengah khusyuk berarti khusyuknya hanya ketika takbir, lainnya nggak khusyuk. Tapi di dalam kesehariannya dia menunjukkan perilaku yang baik, itu bisa mengantarkannya kepada surga. Ini qaul ulama. Jadi akhlak itu di atas segala-galanya. Nah, ternyata di dalam hadis Rasul disebutkan aktsaru ma yadkhulun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluqi. Jadi sesuatu yang paling banyak yang menyebabkan orang bisa masuk surga adalah taqwallah dan husnul khuluqi. Kalau taqwallah itu berarti secara umum taqwallah menjalankan perintah dasar, ya, perintah Allah, dan husnul khuluqi terkait dengan akhlak yang mulia. Maka ini yang kemudian menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditugaskan ke muka bumi ini, perintahnya tidak buistu li misalkan lidin misalkan ya, aku diutus untuk menyebarkan agama Islam. Tidak. Hadis yang cukup kita kenal dan kita hafal adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, dengan Islam itu sebagai wasilah, sebagai kumpulan. Islam itu sebagai sebuah pedoman, kumpulan ajaran, petunjuk sempurnanya akhlak. Dia bukan hanya mengajarkan ibadah, tata cara ibadah kepada Allah, tapi juga kepada makhluk. Bandingkan dengan Ten Commandment-nya Taurat, 10 perintah besar Taurat. Itu isinya lebih banyak kepada pergaulan sesama makhluk. Tapi Islam selain kepada manusia, sesama makhluk, kepada lingkungan, juga kepada Allah. Maka di situ kata liutammima makarimal akhlak, sempurna. Ada sesuatu yang belum sempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya, yang itu kemudian dengan hadirnya Rasulullah itu adalah menyempurnakan konsep akhlaknya. Wala yahfa anna thamratal khulqil husni ulfah wa anqita'il wahsyah wa qad warada fi thanai al nafsil ulfah sima idza kanat ar-rabita hiya taqwa wad din wa hubbullah. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya buah dari akhlak yang baik itulah rasa lembutnya hati, rasa kasih sayang, terputusnya rasa curiga. Jadi nggak ada curiga sesama saudara, sesama muslim. Bahkan kemudian di dalam pujian karena rasa ulfah atau lemah lembut kasih sayang itu adalah karena dapat melahirkan atau ia sangat terkait erat dengan ketakwaan dan cinta pada Allah. Jadi akhlak yang baik, rasa lembutnya hati, rasa kasih sayang itu terkait erat dengan ketakwaan dan cinta pada Allah.
Jadi kasarnya begini, kalau orang itu menunjukkan akhlak baik, orang itu menunjukkan nyedulur, menyatakan persaudaraan sesama makhluk, menyatakan persahabatan sesama manusia, maka itu terkait erat dengan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah, tanpa harus dia menyatakan ini takwa loh, ini aku cinta pada Allah, tanpa harus menyatakan itu. Kalau dia mencerminkan akhlak yang baik, maka itu secara otomatis menunjukkan ketakwaan dan cinta kepada Allah. Nah, Allah berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi bagaimana Allah mengatakan ketika orang sudah menunjukkan perilaku yang baiknya, maka kemudian dia akan bisa menikmati, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka akan mereka jadikan kalian, aku jadikan memiliki kenikmatan rasa persaudaraan. Nah, ini yang pentingnya, kita merasa satu kampung adalah saudara, kita merasa satu kelurahan adalah saudara, sebuah kenikmatan. Karena banyak orang yang tidak bisa merasakan asiknya bersaudara. Punya rumah di pagar tinggi-tinggi itu kan tidak mau komunikasi dengan orang-orang di luar dirinya, itu dia tidak bisa menikmati asiknya bersaudara. Kan gitu ya. Jadi orang yang ternyata kita bikin tongkrongan di depan rumah itu berarti salah satu wujud menunjukkan bisa menikmati asiknya bersaudara. Karena banyak orang yang tidak bisa nongkrong bareng, itu banyak. Karena itu banyak, mau ngopi bareng itu susah. Karena ternyata betapa orang yang bisa nongkrong bareng, ngobrol, menunjukkan tetangganya, sekitarnya itu saudara, itu ternyata adalah sebuah nikmat besar, dan tidak semua orang itu bisa menikmati, merasakan kenikmatan itu. Kenapa? Karena hanya orang yang bisa ngobrol dengan tetangganya, ngobrol dengan sekitarnya, ngobrol dengan teman-temannya, kalau dia tidak memiliki rasa ulfah, hanya dia yang bisa memiliki rasa lembut, hati yang lembut, yang bisa ngobrol bareng dengan saudaranya. Maka di dalam firman yang lain kita punya kesamaan pegangan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jadi kita akan bisa berpegang teguh dengan tali Allah kalau kita memiliki kesamaan nilai-nilai agama. Kita memiliki rasa ulfah, rasa kasih sayang, kita merasa punya rasa ukhuwah, nyedulur, kita sama-sama memiliki rasa suhbah, persahabatan, kekerabatan. Jadi meskipun Allah berfirman berkali-kali, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau tidak ada rasa ulfah, tidak ada rasa ukhuwah, tidak ada rasa suhbah, tidak akan terwujud. Meskipun berkali-kali Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a atau innamal mu'minu ikhwatun, udah tahu berkali-kali antar sama muslim itu bersaudara misalkan ya. Tapi kalau kita nggak ada rasa ukhuwah, tidak rasa kasih sayang, tidak akan pernah terwujud. Maka sekali lagi, ini menjadi bagian dari akhlak yang baik atau husnul khulqi. Nah, Rasul mengatakan, inna akrabakum minni, di antara kalian yang paling dekat denganku. Rasul mengatakan, walaupun kita nggak pernah dekat dengan Rasul, inna akrabakum minni, dari kalian yang paling dekat denganku adalah majlisan,
tempat duduknya nanti. Jadi inna akrabakum minni majalisan ahasinukum akhlaqan. Jadi sungguh orang yang nanti akan paling dekat duduk satu majlis dengan diriku, kata Rasulullah, ahasinakum akhlaqan, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, definisinya macam-macam kan. Udah suka akhlak yang baik, karena ternyata orang yang dekat dengan Rasul nanti dalam satu majelis, berarti bahasanya kalau dalam satu majelis nanti itu ya di surga satu tingkat, kira-kira ya, satu tingkat, karena surga kan tingkat-tingkat ya. Ahasinukum khuluqan. Jadi orang yang paling baik, orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, definisi akhlak yang baik macam-macam. Kalau di dalam beberapa hadis misalkan orang yang care terhadap anak yatim, merawat anak yatim, kan anna wa kafilul yatim hakadha, kan gitu ya. Ini kan dekat bersatu majelis, ini jelas ini. Orang yang menanggung, menjamin, menjaga, merawat anak yatim hakadha. Nah, satu majelis. Orang yang sayang dengan anak-anak kecil, termasuk anak-anaknya tentunya, itu yang kemudian akan dimasukkan dalam darul farah. Ya, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah, la yadkhuluha illa man faraha sibyan. Di surga itu ada namanya darul farah, yang orang yang bisa memasukinya hanya orang-orang yang memiliki kecintaan, menjaga anak-anaknya, anak-anak kecilnya dengan penuh kasih sayang. Nah, itu kan macam-macam. Itu termasuk orang yang berbuat baik kepada anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya, darul farah, dalam surganya bersama Rasulullah. Macam-macam itu. Ahasinukum akhlaqan. Itu salah satu bentuk dari akhlak yang baik. Al muwatti'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Jadi orang yang memiliki hati yang menyayangi, mereka menyayangi, lalu kemudian mereka menebarkan kasih sayangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al mu'minu alifun ma'lufun. Orang mukmin itu saling berlemah lembut. Orang mukmin itu saling sayang menyayangi. Alifun, orang yang lemah lembut, orang yang banyak maklufun dan juga disayangi. Walau khairu fiman la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memiliki kepekaan atau tidak memiliki kelembutan hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aradallaha bihi khairan razaqahu khalilan solihan. Barang siapa yang menginginkan Allah memberikan kekayaan, memberikan kebaikan yang banyak, maka razaqahu khalilan solihan, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya khalilan, ke sifat khalil itu sifat kinasih, solihan lagi soleh, lagi baik. Jadi orang yang memiliki atau akan diberikan oleh Allah khairan, kebaikan. Ini kalau misalkan di dalam hadis itu ada kata-kata khairon, ada kata-kata rizki. Jadi bedanya khairon dan rizki. Kalau kita mau minta kekayaan, itu Allahumma inna nas'aluka khairon katsiro. Jadi khairon itu kebaikan, tapi yang dimaksud adalah kekayaan. Allahumma inna nas'aluka khairon katsiro. Tapi kalau rizki itu bukan rizki kasiro, tapi rizkon mubaraka. Allahumma inna as'aluka rizkon mubaraka. Nah, karena dalam kata rizki itu terikat-ikat dengan keberkahannya, sehingga ketika diberi sesuatu itu adalah
keberkahan yang lebih dominan. Tapi kalau kekayaan, redaksi dalam hadis itu selalu pakai kata khairon. Khairon itu kebaikan. Jadi kalau sudah kekayaan itu mesti baik. Nah, jadi di situ hebatnya redaksi di dalam hadis dan juga dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau minta Allahumma inna nas'aluka rizqan katsira itu hampir tidak ada. Meski rizqan mubarakah. Jadi bentuknya fisik, rizki ya makanan dan sebagainya, tapi keberkahannya yang ditekankan. Karena rizki itu apapun ya, bisa kesehatan, bisa kenikmatan material, bisa keluarga, mubarakah yang ditekankan. Tapi kalau khairon, kalau harta benda itu sudah di dalam redaksinya khairon, maka itu pasti maksudnya adalah harta benda yang baik. Nah, sudah khairon maka katsiro. Nah, ini redaksi man aradallahu bi khairan, barang siapa yang menginginkan Allah memberikan kekayaan yang baik. Nah, barang siapa menginginkan agar Allah memberikan kekayaan kepada kita, kekayaan yang baik, ya. Razaqahu khalilan sholiha, maka Allah akan memberikan rizkinya, ya, kepada orang-orang yang kinasih, lagi soleh, menunjukkan sifat baiknya, menunjukkan husnul khulqinnya, akhlak yang baiknya, menunjukkan rasa sayangnya, ya. Khalilan sholiha. Jadi kita harus berbuat baik dulu, ya. Jadi ini menurut hadis begitu. Innasiya dzakarahu wa in dzakara anahu. Jika dia lupa, dzakarahu, maka dia akan mengingatnya. Wa in dzakara anu, dan ketika dia ingat maka dia akan menolongnya. Jadi sifat-sifat orang yang khalilan sholiha, ya, meskipun dia lupa, Allah akan ingat. Ketika dia ingat, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Itu sifat dari khalilan sholiha. Wa anhu, dan juga Rasulullah, ma tahabu ithnani fillahi illa kana ahabbuhuma ilallah asyadduhuma hubban li sahibihi. Tidak dianggap orang menyatakan saling cinta, saling sayang karena Allah, ya, kecuali dia lebih mencintai saudaranya, ya, asyadduhuma hubban li sahibihi, cinta yang sangat kepada sahabatnya. Jadi sayang, cinta kepada sahabatnya juga rupanya menjadi tolok ukur kalau kita cinta kepada Allah. Jadi kalau misalkan uhibbuka fillah, atau misalkan aku cinta kepada Allah, tidak cukup. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, enggak cukup kalau hanya dalam bentuk lisan. Dia harus tunjukkan kalau dia cinta kepada Allah, maka tunjukkan kalau dia adalah sayang kepada sahabatnya, cinta pada sahabatnya, cinta kepada tetangganya, sayang kepada tetangganya. Kan gitu ya. Jadi ukurannya begitu. Mataham, tidaklah dua orang itu cinta, saling mencintai karena Allah, kecuali dia menunjukkan cintanya, ya, asyadduh huma hubban li sahbi, kecuali dia menunjukkan cintanya yang lebih kepada sahabatnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kamu cinta pada Allah? Kalau cinta, kalau hanya bilang cinta, tidak bisa dibuktikan. Jadi tolak ukurnya adalah cinta kepada sahabatnya. Ini beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memberikan motivasi betapa pentingnya, ya, ulfah, rasa kasih sayang, lembutnya hati, wal uhwah, dan nyedulur, ya, rasa bersaudara, wasuhban, dan menunjukkan persahabatan kepada teman, kepada tetangga, kepada sesama saudara seagama maupun yang tidak seagama. Jadi nah, ada lagi yang juga
Rasul mengatakan, Innallaha ta'ala yaqul haqqat mahabbati, betul-betul cintaku ini lilladzina yatazawaruna min ajli. Jadi cintaku itu haqqat mahabbati. Jadi cintaku itu kan terlihat. Lilladzina yatazawaruna, kepada orang-orang yang saling mengunjungi. Min ajli, karena aku. Saling mengunjungi. Ini kan yatazawaruna. Dan yang seperti ini kan, maka kita bersyukur tinggal di kampung seperti ini. Itu kelebihannya murah cintanya Allah. Kan gitu ya. Kenapa? Kita kan sering yatazawaruna min ajli, saling bertamu, kan gitu. Saling bertamu, saling mengunjungi. Coba kalau misalkan tinggal di perumahan, jarang itu, Pak. Tinggal di perumahan itu jarang terjadi saling kunjung mengunjungi, kecuali ada hajatan, dan itu pun dapat undangan. Kalau nggak dapat undangan, nggak mengunjungi. Tapi kita di kampung kita nggak ada undangan, bisa saling mengunjungi, kan gitu ya. Saling mengunjungi itu turunnya cintanya Allah ditunjukkan kepada orang-orang yang seperti itu. Sering bertamu, kita sering tahlil dari rumah ke rumah, kan gitu ya. Itu kan menunjukkan yatazawaruna min ajli. Jadi bahagialah kita tinggal di kampung ini, karena cintanya Allah turun kepada kita semua, insyaallah ya. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna min ajli, dan dia menunjukkan cintaku, kata Allah ya, kepada orang-orang yang saling mencinta, saling kasih sayang antar sama. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli, wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Jadi orang yang saling yatabadzaluna, tukar, saling memberi. Jadi luar biasa. Jadi ini lagi-lagi ditekankan oleh Rasulullah, bersikap lembut, nyedulur, bersahabat, itu menjadi ukuran keimanan. Dalam hadis lain, ini kumpulan hadis-hadis yang memotivasi kita untuk menunjukkan sikap itu. Inna ahabbakum ilallahi alladzina ya'lafuna wa yu'allifuna. Orang yang inna ahabbakum, sesungguhnya dari kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang memiliki rasa lemah lembut dan menunjukkan kelembutannya. Sebaliknya, wa inna abghadakum ilallah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Yang paling dibenci, dimurkai Allah adalah orang yang orang ngadu domba. Orang yang senang mengadu domba, kesini ngomongnya lain, ketika kesana ngomongnya lain, biar berantem. Itu kan itu. Jadi ini jika ada umat manusia, sekelompok orang yang lebih suka bin namimah, mengadu domba, menyebar kabar bohong. Ini sekarang itu gampang sekali menyebar kabar bohong, apalagi sebentar lagi pemilu, gampang sekali itu menyebar kabar bohong. Nah itu jauh ya, di sekitar kita aja. Kalau misalkan ada nyebar kabar bohong, dapat informasi di sini, sampaikan ke sana ke sini, biar berantem, biar konflik, itu adalah abghadakum ilallah, perbuatan yang paling membuat Allah murka. Tambah lagi al-mufarriquna bainal ikhwan, yang kemudian bisa memecah belah, memisahkan persaudaraan antar saudara, baik seagama, apalagi kemudian sampai saudara kandung. Itu sampai metal, sampai misah gara-gara fitnah.
itu la yadkhulunal jannata, tidak akan bisa masuk surga. Qata'ar rahim, orang yang memutus tali saudara, ya. La yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tali kekeluargaan. Sampai dahsyatnya begitu. Udah nggak ada, misalnya kita konflik dengan saudara gara-gara rebutan warisan misalkan, yang hanya sebidang, lalu putus, la yadkhulunal jannah, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Gara-gara begitu sampai putus persaudaraan, tidak akan masuk surga. Itu sudah dipastikan. Maka jangan sampai kita putus saudara gara-gara rebutan warisan. Ikhlaskan aja lah kalau, daripada tidak masuk surga. Nanti mesti ada gantinya gitu. Tenang aja. Nah, sesama kita memecah belah sesama saudara muslim itu saja, itu dilabeli oleh abghadakum ilallah, paling dahsyat mendapatkan murkanya Allah. Ya otomatis dimurkai Allah, masa masuk surga? Kan enggak. Jadi putus hubungan darah disebutkan secara pasti tidak masuk surga. Memutuskan, memecah belah antar umat Islam, ya, itu juga dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang sering terlibat di dalam memecah belah saudara kita. Wa bil athar maruya anil fadhil rahimahullah anil fudail rahimahullah taala annahu qala turidu an takunal firdaus wa tajawur rahman fi darihi man nabiyyin wa siddiqin syuhada salihin bi ayyi amalahu bi ayyi syahwatin taraktahu bi ayyi ghaidin qadaitahu bi ayyi rahimin wasratahu bi ayyi zalatin li ahika ghafartaha. Jadi ini Imam Fudail mengatakan, berarti ulama nih, aturidu, apakah kalian ingin menjadikan penghuni surga Firdaus berdampingan dengan atau dekat dengan Allah, fidarihi, bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, bi ayyi amalihi, dengan amal yang kalian lakukan. Jadi dengan nafsu yang kalian bisa tinggalkan. Jawabannya apa? Nadhrul rajul ila wajhi ahihi al mawaddah wa rahmah. Jadi cukup dengan melihat saudaranya, kepada wajah saudaranya sesama muslim dengan muka kasih sayang dan muka rahmat. Kenapa? Itu ibadah. Jadi kalau kita ingin menghuni surganya Allah, dekat dengan para nabi, dengan para orang soleh, hanya cukup dengan nadhrur rajuli ila wajhin ahihi al mawaddah wa rahmah ibadatun. Cukup dengan memandang wajah saudara-saudara kita dengan penuh kasih sayang dan penuh kerahmatan, karena itu adalah ibadah. Jadi kita melihat saudara kita, melihat teman kita, melihat tetangga kita dengan wajah penuh ala wajhin al mawaddah, penuh kasih sayang, warahmah, kedamaian, kelembutan. Selain itu ibadah juga bisa menghantarkan kepada kita semua untuk bisa menduduki surga Firdaus, Jannatul Firdaus, dan berdampingan dengan orang-orang baik, para nabi, para ulama, para salafus soleh, para syuhada, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah hadis-hadis, sekali lagi, hadis-hadis yang mendorong kita pentingnya kita menunjukkan
kebaikan, akhlak yang baik, karena akhlak baik adalah segala-galanya. Sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun puasa kita, kalau tidak disertai dengan akhlak yang baik, maka itu menjadi percuma. Karena akhlak di atas fikih, akhlak juga di atas ibadah. Gitu ya. Demikian. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri talim kita.